Ketika film box office Ford v Ferrari dirilis, banyak orang untuk pertama kalinya melihat salah satu mobil balap paling berharga dalam sejarah motorsport ini. Ya, itu adalah mobil Ford GT40. Mobil ini adalah mobil kebanggaan Amerika, yang mana dengan mobil ini, Amerika bisa mengalahkan angkuhnya Italia. Sebenarnya bagaimana perseteruan ini bermula? Ya, ini kala itu Ford sangat ingin membeli Ferrari. Dan setelah berbulan-bulan bernegosiasi dengan hati-hati, Ford akhirnya siap untuk melakukan kesepakatan dengan Enzo Ferrari untuk membeli perusahaannya. Dan pada bulan Mei 1963, sebuah kesepakatan telah disepakati, yang mana di kesepakatan ini menyatukan raksasa AS dengan perusahaan baru Italia untuk membuat mobil jalan raya dan mesin kompetisi. Tetapi ketika Enzo, yang mungkin tidak pernah berniat untuk menjual sama sekali perusahaannya, ngambek nih, karena kehilangan otonomi yang sangat disayanginya. Jadi karena hal itu, Enzo langsung mengusir orang Amerika di pabriknya di Italia dan orang-orang Amerika tersebut langsung pulang ke negaranya dengan tangan kosong ke Detroit. Hal ini tentu aja membuat Henry Ford kesel banget. Dan karena hal ini, salah satu orang kepercayaannya Ford kala itu yaitu Don Frey menyuruh Henry Ford mengikuti ajang balap Le Mans untuk menghajar Ferrari. Karena ide gila ini, Henry Ford memutuskan bahwa Ford harus ikut dan menang di Le Mans. Dan produsen mobil asal Detroit ini mencari cara untuk masuk ke dalam olahraga ini. Ide gila tersebut membawa Ford kepada Eric Broadley, yang mana dia adalah seorang pengusaha, insinyur dan pendiri serta kepala desainer Lola Cars. Kemudian setelah deal dengan Ford, Eric Broadley langsung menciptakan mobil sport bermesin tengah bertenaga Ford yang disebut Lola GT. Setelah hasil yang kurang memuaskan, Ford akhirnya mengembangkannya kembali dengan dibantu desainer Broadley, John Wyer, dan Roy Lund untuk membuat mobil yang memiliki karakter dan powerful. Dari ambisi ini, lahirlah sang legenda, yaitu Ford GT40. Sebenarnya dari mana sih nama GT40 ini? Ya, ini kata GT merupakan dari singkatan Gran Turismo, dan 40 mengacu pada tinggi mobil itu dalam satuan inci. Dan secara resmi oleh Ford, mobil ini disebut Ford GT. Jadi GT40 hanyalah nama panggilan dari mobil tersebut. Mobil ini awalnya ditenagai oleh mesin Ford V8 blok kecil yang berkapasitas 4,2 liter. Kemudian setelah jadi nih mobilnya, Bruce McLaren langsung dipekerjakan oleh Ford untuk mengevaluasi prototipe pada bulan Agustus tahun 1963. Dan Bruce menyimpulkan kalau GT40 berbadan baja itu berat tetapi bisa tahan lama. Dan kebanyakan orang di sana langsung menyimpulkan kalau mobil ini sudah siap untuk melakukan debutnya di balapan kompetitif. Kemudian, mobil ini melakukan tes di Le Mans beberapa minggu kemudian, dan hasilnya, mobil ini mengungkapkan masalah ketidakstabilan kecepatan tinggi yang parah. Jadi mobil ini memang sangat cepat, bisa mencapai kecepatan hampir 300 km per jam. Tapi masalah utamanya adalah ketika mobil ini menyentuh angka 230 km per jam, mobil ini kehilangan kendali dan seakan-akan ingin terbang. Dan ini adalah bisa dibilang masa-masa awal di dunia balap aero. Dan mobil ini menyelesaikan 3 pertandingan kompetitif pertamanya di Nürburgring 1000 km, Le Mans 24 jam, dan Reims 12 jam, yang menghasilkan serangkaian DNF yang suram. Karena mobil ini memiliki hasil yang sangat suram, ini membuat orang-orang di sana kali itu merasa frustasi, dan tentu aja memunculkan perselisihan. Yang mana perselisihan itu membuat operasi berpindah ke perusahaan yang bernama Carcraft di Dearborn. Dan pada akhir tahun yang sama, John Wyer meskipun masih bertanggung jawab untuk membangun GT40, dia dengan santainya menyerahkan tugasnya kepada Carroll Shelby. Dia udah frustasi deh pokoknya intinya. Tapi untungnya, di bawah naungan Shelby, mobil ini menjadi memiliki karakter dan dorongan kinerja yang dibutuhkan oleh tim. Ditambah, Shelby juga memiliki gaya manajemen yang unik. Jadi orang-orang gak ada yang berani melawan Shelby kala itu. Di bawah naungan Shelby, keluarlah mesin kecil 4,2 liter 255 CU V8 yang dipasangkan dengan transmisi ZF yang baru. Mobil ini jadi lebih stabil dan berkarakter, dan ini dibuktikan di Daytona pada tahun 1965, yang mana MK2 GT40 mencetak kemenangan pertamanya, dengan Ken Smiles dan Lloyd Ruby di belakang kemudi. Dan setelah kemenangan itu, sebuah podium di Sebring menyusul sebulan kemudian. Tetapi sisa tahun itu dan Le Mans adalah bencana. Kelima GT40 mencatatkan DNF. Yang lebih buruknya lagi bagi Ford, di tahun itu di Le Mans, Ferrari menang.
musim demi musim ke belakang selalu buruk untuk Ford dan timnya. Namun pada tahun 1966, masa-masa indah akhirnya dimulai. Di Daytona, GT40 berhasil meraih posisi 1, 2, dan 3 dengan mesin V8 7,0 liter. Mesin yang besar ini cukup untuk membawa mobil hingga kecepatan hampir 300 km per jam di lintasan balap. Mark II adalah mobil yang sangat bagus, kata Ruby. Mobil itu memiliki banyak tenaga, cepat, dan pengendaliannya sangat baik. Setelah kemenangan beruntunnya mobil ini, akhirnya Ford memberanikan diri kembali untuk bertarung di Le Mans. Dan untuk memasuki kompetisi Le Mans kembali nih, Ford menjalankan dyno test untuk mobil GT40 ini selama 48 jam di simulasi putaran di Lasarte. Ford untuk berkompetisi di tahun ini benar-benar fokus banget nih. Jadi Ford mengumpulkan pasukan untuk Le Mans tahun itu dan membawa 100 personil dan 9 mobil termasuk 1 cadangan, 7 mesin cadangan, dan 21 ton suku cadang. Semuanya diangkut dengan truk raksasa yang terlalu besar untuk muat di beberapa jalan kecil di Prancis. Dan di tahun itu, Henry Ford II ada di sana untuk menyaksikan sejarah ini dibuat. Hal uniknya nih, sebelum balapan, Henry Ford menyelipkan surat kepada Leo Bibb. Dia adalah kepala program balap Ford. Di surat tersebut, ditulis langsung oleh Henry Ford, sebaiknya Anda menang. Isi suratnya singkat, padat, dan jelas banget ya. Dan balapan tersebut dimulai dengan cukup kompetitif sebenarnya, yang mana Ford langsung head to head dengan Ferrari. Lagi seru-serunya balapan antara kedua produsen ini, trek mulai diguyur hujan di malam harinya. Gara-gara hujan yang deras ini, membuat beberapa mobil Ferrari tergelincir dan kehilangan banyak waktu dan lap dari Ford. Karena udah nggak ada Ferrari di trek, ini tentu aja memberikan Ford GT40 keuntungan dan keunggulan yang sangat besar sampai hari Minggu pagi. Dan di Minggu pagi, tim akhirnya memutuskan untuk mengurangi kecepatan mobilnya. Di akhir balapan tersebut, Ken Miles berada di posisi kedua dan posisi pertama ditempatkan oleh Chris Amon dan Bruce McLaren. Dan hasil ini memberikan rasa puas kepada Henry Ford, yang mana mereka akhirnya meraih kemenangan di Le Mans. Yang bikin terasa lebih manis lagi, karena Ferrari yang berada di posisi tertinggi sekarang berada di urutan ke-8 terpaut 47 lap di belakang. Dan untuk tahun berikutnya, Ford kembali memenangkan kejuaraan Le Mans untuk kedua kalinya dengan pembalapnya yaitu Alex Foyt dan Gurney. Dan gak di Le Mans aja, Ford di kompetisi Daytona juga udah terlalu mendominasi banget nih. Bahkan Ferrari benar-benar gak bisa ngejar Ford sama sekali di kejuaraan apapun. Untuk beberapa saat memang mobil ini sangat terlalu mendominasi, sampai akhirnya FIA secara efektif merubah peraturan yang ada. Gara-gara peraturan ini, Ford GT40 seakan-akan langsung berbalik 180 derajat. Karena dari peraturan FIA tersebut, mobil Ford GT40 seakan-akan langsung kayak macan ompong. Walaupun begitu, mobil ini masih bisa mengambil kemenangan terakhirnya pada tahun 1969 dengan Jackie Ickx dan Jackie Oliver mencetak salah satu kemenangan balapan terbesar yang pernah ada. Mobil ini saat ini adalah simbol keraksasaannya Amerika di bidang otomotif. Sampai kapanpun, pertarungan Ford dan Ferrari akan terus dikenang. Dan tentu saja, pertarungan itu dimenangkan oleh Ford. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!